Mbak Sasa, Mbak Safira, kita mulai? Iya, bisa Mas. Oh iya, baik, kita mulai. Selamat pagi, selamat datang di pelatihan GNU Oktave, sesi 2. Terima kasih, Pak Ferry, sudah berkenan hadir. Eee, saya sudah mengecek tugas Pak Ferry, sudah bisa berjalan dengan baik, Pak. Terima kasih banyak sudah, mencoba. Semoga tetap semangat ya, Pak, belajar Oktavenya. Oke, sebelum lanjut apakah dari Pak Ferry ada yang ingin ditanyakan materi minggu lalu? Iya. Oh, baik, ini bagaimana, Pak? Iya, kemarin aman sih Mas. Cuman kemarin Oh, waktu tugas itu ada yang kenapa nggak bisa di enter ya hasilnya gitu ya. Jadi kelihatannya itu ada satu baris gitu kan. Jadi hmm, satu baris untuk keterangan atau. oh mungkin boleh dicoba ditampilkan, Pak, biar sama-sama ngelihat. Apakah memungkinkan Pak Ferry, menampilkan sekarang? Oke, sebentar Mas. Mhm. Itu di yang soal yang mana? Persegi panjang atau yang di atas itu lagi kok, bukan? Oh, UTS itu ya? Nilai mata kuliah itu. Mhm. Oh. Oh, mungkin, kalau Pak agak kesulitan saya yang tampilkan aja, Pak. Di yang persegi panjang atau yang nilai nilai agak, Pak? Yang persegi panjang Mas. Persegi panjang. Ini ya, Pak, soalnya Bapak. Maksud saya pekerjaan Bapak di yang Iya. baris ke berapa, Pak? Eh, coba dicek di komen window-nya itu Pak. Hmm, iya ini jalan. Iya, jalan. Misalnya kita masukin, Berapa 2 gitu ya misalnya. ya, dua, tiga. Oh, udah. Nah, untuk yang keterangannya sih Mas, rumus luas X adalah panjang kali lebar 6 cm. Nah, habis 6 cm kan harusnya biar mudah lihatnya kan kita enter ya, rumus Oh, kelilingnya. iya. Iya. Lanjut ke berikutnya ya. Iya, ini nggak Oh, bisa ke enter gitu gimana? oke sih. Oh iya ya, ini padahal sudah dipisah printf-nya ya. Hmm. Oh ya, enggak, Pak. Oh iya, juga nggak turun. Oh, iya. Hmm. Wah, ini saya juga baru pertama nih, Pak, 2 hasil gini. Saya saya kira langsung aja turun. Soalnya selama ini saya biasanya satu hasil aja, jadi hanya satu tujuan gitu, Pak. Nanti mungkin saya cari tahu
lebih lanjut ya Pak ya, supaya bisa ngentar gitu. Oke, ya siap Oke. Mas. Terima kasih. Mohon maaf nggak bisa langsung jawab. Sama Iya. kalau di tugas ini tuh kayaknya, oh ini mungkin satuannya aja sih Pak. Satuannya luas mungkin per sentimeter persegi ya Pak. Dipasin aja. Oh iya, benar-benar. Ini kan cm Siap. kuadrat ya, tulisnya sentimeter persegi gitu. Saya lupa. Iya. Nah, Oke, oke. iya, mohon maaf ya Pak. Iya. Kemudian yang ini mungkin enggak ditampilin enggak apa-apa Pak. Enggak usah ditulis ulang luas gini. Supaya enggak 2 kali. Jadi Pak Ferry langsung aja ke yang ini. Ke yang rumus luas adalah bla 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 itu Pak. Oh iya, Ya, iya enggak Mas. 2 kali. Ini mungkin ditutup aja pakai persen nih. Nah, ini kan jadi lebih langsung langsung ke langsung ke panjang lebarnya nih. Itu aja sih Pak. Kalau yang nilai itu ada masalah Pak, yang nilai pelajaran. Saya cek udah jalan juga. Ya, Iya. tinggal juga. Kalau mau 67,4-nya di sini ditutup, ya bisa aja. Biar nggak 2 kali gitu. Oh iya, siap-siap Mas. Oke. Ada lagi Pak? Sementara aman. Oke, Lanjut. baik. Kalau aman kita lanjut. Ya, kita lanjut ke materi 2 yaitu yang ini. Programnya kita coba lebih kompleksin dengan nambahin beberapa operator logika. Namun sebelum ke operator logika, kita ke ini dulu, ke grafik fungsi. Jadi bagaimana MATLAB atau Octave ini membantu kita dalam menampilkan grafik fungsi. Mohon maaf Pak, saya konfirmasi udah pindah ke PPT ya? Iya, sudah Mas. Oke. Nah, jadi di sini pertama kali ke plot grafik fungsi, kemudian bagaimana cara kita mengembangkan program minggu lalu yang masih sederhana ke yang lebih kompleks, itu kita gunakan operator logika, kemudian kadang perlu if, else if, kemudian for, while, dan switch. Kemudian kita lanjut dulu, kita mulai dulu dengan bagaimana cara memplot grafik fungsi dalam Octave. Nah ini secara umum tahapannya yang pertama adalah kita tentukan dulu domain fungsinya. Jadi domain fungsinya itu kita bisa tentukan mau kita dari range 0 sampai 10 atau dari min 10 sampai 10 itu harus kita tentukan dulu supaya nanti grafiknya hanya fokus di interval tertentu itu. Nah, di sini domain itu kita beri variabel katakan X. Kemudian yang kedua kita tuliskan ekspresi fungsinya atau rumus fungsinya. Jadi kita masukkan fx itu seperti apa fungsinya. Nah, kemudian setelah itu kan sudah ya ada domainnya, ada fungsinya. Nah, untuk menampilkan si fungsi kita gunakan sintaks yang disebut plot x, y. Jadi kita tampilkan grafik fungsinya seperti apa. Nah, kemudian selain menampilkan, kita juga bisa memberi keterangan dalam gambar kita. Kadang kita perlu sumbu X itu menyatakan apa dan sumbu Y itu menyatakan apa gitu. Nah, di sini untuk memberi keterangan sumbu datarnya itu mau diberi nama apa, kita tulis X label. Nah, nanti dalam kurung diberi nama misalkan X itu menyatakan waktu katakan. Ya, jadi kita tulis X label waktu. Kemudian bisa untuk sumbu tegak itu kalau mau diberi nama kita gunakan Y label untuk misalkan diganti sumbu tegak itu kuantitas gitu. Jadi lebih komunikatif nanti ke depan. Kemudian kadang-kadang juga kalau kita perlu lihat fungsi itu lebih enak ada kotak-kotaknya ya. Nah, di situ kita gunakan grid on untuk memberi kotak-kotak. Kemudian ketika kita menggunakan ini untuk menggambar 3 atau lebih dari 2 grafik fungsi, kita bisa gunakan ini
legend. Legend itu memberi keterangan grafik ini nyatakan apa, grafik ini nyatakan apa. Jadi nanti yang ngelihat tidak susah. Ini kita mulai dulu dengan yang satu koordinat kartesius, satu fungsi. Dan di sini kita akan membuat grafik fungsi x kuadrat plus 1 dijalankan dari interval min 1 sampai dengan 1. Nah, di sini ada selang kenaikan. Jadi dia tidak bisa langsung benar-benar kita min 1 sampai 1. Nah, itu kita perlu beri selang. Jadi ini nanti X berikutnya itu X berapa gitu. Nah, di sini kita beri selang kenaikan sebesar 0,01. Nah, ini harapannya cukup kecil sehingga grafik fungsinya bisa lebih mulus gitu. Nah, di sini yang pertama kita masukkan dulu domainnya, yaitu kita beri nama variabel X. Kan dia dimulai dari min 1 ya. Kemudian selang kenaikannya 0,01 di sini. Dan selesai di X sama dengan 1 yang paling kanan. Nah, kemudian kita masuk ke grafik fungsinya tahap kedua, berarti kita tulis Y sama dengan X. Nah, di sini kita perlu memberi titik. Titik di sini berfungsi sebagai ini keterangan bahwa nanti nilai X kuadrat plus 1 itu untuk setiap X yang masuk. Jadi maksudnya misalkan ini, X-nya itu ada min 1, katakan ya ini saya pakai yang selang kenaikan 1 misalkan, min 1, 0, 1. Nah ini kan ada 3 nilai X. Nah, kalau fungsi itu kan berarti setiap nilai X-nya harus masuk ke fungsi kan. Nah nanti tanda dot di sini akan memerintahkan setiap X di sini itu masuk. Setiap X di sini itu masuk sehingga kita punya 3 hasil. Yaitu kalau min 1 disubstitusikan berarti kan berpasangan dengan 2 ya. Jadi min 1 itu pasangan sama 2. Terus 0 itu berpasangan sama 1. Dan 1 berpasangan dengan 2. Nah, nanti selanjutnya nanti kan fungsi itu sebenarnya pasangan titik ya. Nah, nanti si vektor min 1, 2, 0, 1, 1, 2 itu digambarkan ke fungsinya menggunakan plot gitu. Jadi di sini tidak boleh lupa untuk menggunakan titik sini. Artinya setiap X yang ada di domain itu disubstitusikan ke fungsi. Nah, setelah ini selesai, kita gunakan sintaks yaitu plot XY untuk benar-benar membuat plot. Nah, ini kita coba lihat di ininya ya, di tabelnya. Apakah sudah berpindah ke Octave, Pak? Belum, Mas. Oh, belum ya? Iya. Oh, jadi saya bentar, saya tadi stop share. Kalau begini? Iya, sudah. Oke. Baik, tadi kita sampai di ini saya tutup dulu ya, ini soalnya nggak tumpuk-tumpukan, ada 3 grafik. Kita perlu X kuadrat plus 1 aja, berarti nanti X ini kan Y tadi. Di sini berarti nanti di ini XY. Di sini mungkin kita belum lihat dulu yang label-labelnya. Nah, ini dulu. Sampai plotnya dulu aja. Nah, ini kalau hanya kita plot saja, munculnya hanya yang polosan seperti ini ya. Hanya ada domainnya dari min 1 sampai 1,
Kemudian warna biru ini menandakan grafiknya seperti ini, dan tidak ada keterangan ini sumbu X-nya menyatakan apa, sumbu Y-nya menyatakan apa, gitu belum ada keterangan. Nah, kotak-kotaknya juga belum ada. Nah, di sini untuk yang grid on itu sebetulnya bisa diakali dengan mencet ini, memencet yang kayak tanda pagar ini untuk membuat kotak-kotak. Dan gambar yang dihasilkan itu juga bisa di save ke file sehingga nanti bisa digunakan untuk file lain gitu. Misalkan disubstitusikan ke laporan kita. Gitu. Selanjutnya untuk menambahkan ini apa namanya? Keterangan sumbu kita menggunakan X label. Nah, ini sebentar saya ingin dulu ya. Saya perbesar dulu. Sudah kelihatan agak lebih besar ya, Pak? Iya, sampun Mas. Nah, oke. Kan tadi masih polosan gambarnya. Nah, sekarang kita beri ini. Kita beri keterangan sumbu. Untuk memberi keterangan sumbu mendata, kita gunakan X label. Ini mungkin kita tulis saja sumbu X gitu ya. Kemudian Y label ini untuk sumbu Y, sumbu tegak itu kita tulis saja sumbu Y. Nah, nanti akan ada keterangan di sumbu. Kemudian kita juga bisa memberi judul grafiknya. Misalkan ini grafik fungsi X kuadrat 1 misalkan. Nah, ini kita bisa menggunakan sintaks title di sini. Title kita masukkan judulnya fungsi X kuadrat plus 1. Atau misalkan lebih spesifik ini fungsi pertumbuhan populasi gitu misalkan, itu bisa juga. Jadi kalau udah seperti ini kita coba bahannya. Nah, kalau kita udah beri Y label dan X label, jadinya seperti ini. Nah, agak lebih lengkap dengan sumbu mendata ditulis sumbu X, sumbu tegak ditulis sumbu Y, dan ini ada judulnya, fungsi X kuadrat plus 1. Ya, ini untuk menambahkan keterangan dalam gambar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak? Aman Mas. Aman ya? Ya. Untuk gambarnya ini nanti outputnya ke mana ya? Kalau kita bisa save as ya. Iya, save as. Ini JPG ini mungkin. Atau kalau ya saya sih biasanya ini sih Pak. Ya, gitu Pak. Bisa jadi file sendiri gitu. Oke, siap. Nah, ini kalau tunggal, grafik tunggal gitu. Satu Cartesius hanya satu grafik X kuadrat plus 1. Ya kan, tapi kan kadang-kadang kita juga perlu bersama-sama ya, satu koordinat, dua atau lebih fungsi masuk di situ. Nah, di situ kalau demikian kita harus agak sedikit modifikasi. Nah, kalau kita mau masukkan dua, katakan sini saya punya dua ya, tiga grafik, tapi kita harus ingat bahwa mereka mesti satu domain. Jadi domainnya katakan dari min 3 sampai 3 dengan selang kenaikan 0,01 sampai 3. Nah, ini kita mau buat 3 grafik fungsi yang berbeda. Nah, kalau kita mau buat 3 berarti namanya mesti lain. Nggak boleh Y semuanya, nanti dia bingung gitu. Jadi kita harus kasih bedain, yaitu yang pertama Y0 untuk grafik yang pertama, Y1 untuk grafik kedua, dan Y2 untuk grafik ketiga. Nah, ini misalkan grafik pertama tuh hanya X kuadrat, ya
kita tulis x titik kuadrat stop, kemudian Y1 itu x kuadrat plus 1 yang tadi tinggal di copy paste, kemudian yang terakhir Y2 itu adalah x kuadrat plus 2. Nah, di sini kita mau tampilkan mereka dalam satu koordinat. Sintaksnya sama dengan plot, hanya saja kita harus satu persatu nuliskan variabel x dan y0-nya. Misalkan kita tulis xy0 yang pertama, kemudian xy1 untuk grafik kedua, dan yang terakhir xy2 untuk grafik yang ketiga. Nah, terkadang kita ini ya, misalkan tadi sebelum kita ketiga yang gambar 3 grafik kan tadi sudah buat grafik yang satu gitu nih, x kuadrat plus 1. Nah, di sini kita kadang-kadang tuh si Octave itu karena saking banyaknya yang masuk itu terjadi error gitu. Entah di variabelnya kayak ke copy ulang atau ketumpuk di gambar yang tadi belum disilang. Nah, di sini untuk berjaga-jaga bisa menggunakan close all yang gunanya adalah menutup semua file grafik dan nanti variabelnya semacam dibersihkan gitu. Nah, kemudian X label, Y label ini juga bisa disesuaikan. Dan kalau sudah berbicara beberapa grafik, kita kadang perlu legend atau kayak keterangan yang warna ini itu menyatakan apa, yang warna ini menyatakan apa. Kita coba. Nah, kalau bersama-sama seperti tadi, ini ini tinggal saya hapus persennya, diganti dari -3 sampai 3. Plot ini mungkin title-nya ini, terus close all. Dan ini untuk hapus variabel di clear ini, kalau nanti ini sebenarnya hanya opsi aja. Kalau misalkan ini sudah berhasil digambar terus nanti kita gambar yang berikutnya itu perlu di clear, tapi kalau di pertama ini tidak perlu, disilang aja. Nah, ini kita coba. Nah, ini maksud saya, kalau terjadi kosongan ini berarti masih ada masalah gitu. Mungkin di mana command window-nya bisa kita clear dulu dengan clear all, hapus semua variabelnya, kemudian ini dipasang clear-nya supaya benar-benar menghapus. Belum jalan dulu. Enggak, belum jalan dulu. Nah, Pak. Belum jalan. Sebentar, untuk ada error. Tidak bisa bangun. Sebentar.
Aduh, mohon maaf nih Pak Ferry. Ada Leo nih kayaknya. Nggak muncul-muncul nih. Ya, Chelsea. Oh, fictional. Lah, nggak sana. Yang Y0-nya nggak ada titik komanya mungkin. Finalnya, coba ya. Oh, nggak pengaruh. Nggak ngaruh ya. Oh iya, titik koma itu sebetulnya sebenarnya nggak terlalu signifikan sih. Di sini ya sih Pak. Dia semacam kayak tumbuk-tumpukan. Ini kayak tumbuk-tumpukan gitu, apa? Variabelnya. Jadi dia ada istilah bingung gitu. Dan tadi ada lupa nutup ininya. Biasanya kalau lupa nutup kotak gambarnya tadi itu. File saya yang jadi itu grafik sama-sama. Nah, sorry Pak, saya ambilin yang udah jadi nih. Sintaksnya sama, cuman tadi ada error. Nah, kalau bersama-sama itu jadi ini langsung dalam satu grafik, dalam satu koordinat kartesius kita buat 3 Y0, Y1, Y2. Nah, di sini tadi yang X kuadrat aja itu yang warna biru sesuai legendnya ini. Nah, ini legendnya itu yang warna ini. Jadi yang warna biru itu menyatakan X kuadrat. Kemudian yang merah itu X kuadrat plus 1, berarti begini. Dan yang terakhir warna kuning ini X kuadrat plus 2. Nah, kemudian ya ini sumbu X, sumbu Y, sesuai nama kita. Nah, tadi judulnya belum diganti. Belum bisa diganti ke grafik bersama-sama. Ya, mohon maaf ya Pak Ferry tadi terus saya bukain yang jadi. Begini Pak, hasil akhirnya. Iya. Oke, siap Mas. Ya, mohon maaf ya Pak tadi. Iya gimana? Iya. Tadi yang fungsi clear X Y0 Y1 itu untuk apa ya, maaf? Ini ngapus ini kan variabel X Y0 Y1 Y2 kan variabelnya itu dihapus gitu Pak. Biar nanti di file berikutnya nggak error lagi gitu Pak. Jadi menghapus semua Jadi memori. menghapus yang sebelumnya gitu ya. Ya, ini kan misalkan saya udah buat gambar. Terus Oke. kita udah masa selesai ya sama ini. Oh, udah nih, kita udah selesai urusannya grafik ini, kita mau buat grafik lain gitu. Nah, itu kan tadi kita tanam variabelnya X0, X, Y0, Y1, Y2. Nah, itu yang baru lagi nanti kalau kita mau pakai X0, X, Y0, Y1, Y2, dia nggak keinget sama yang ini. Dia ngingatnya yang tadi udah disebutin tuh. Nah, itu nanti salah. Karena kalau kita lihat di command window kan tampilannya seperti ini Pak. Dia benar-benar ini kan sebetulnya kenaikan kita 0,01 ya. Nah ini kalau kita lihat
Ini dia nampilkan benar-benar ininya, apa namanya, nilai fungsinya. Jadi yang 9 ini kan dari min 1 tuh. Yang 9 ini dari ini tuh yang X kuadrat. Oh, sorry, kok min 1, min 3. Terus nanti yang min tambah 0,01, 2,99 tuh jadinya yang ini, Pak. 8, sekian. Nah, ini dia ngingetnya yang ini. X0, X0-nya kan nginget min 3, min 2,99, min 2,98 dan seterusnya. Terus Y0-nya nanti nginget ini 9, 8 sekian. Nah, itu mau dibuat apa? Bersih dulu biar nanti enggak kecampur sama yang grafik baru lagi gitu, Pak. Gitu, Pak. Oke, siap, siap. Ngerti, Mas. Iya. Sebetulnya amannya sih di clear aja. Jadi benar-benar dihapus biar nggak terjadi yang kayak tadi itu, Pak. Oke. Nah, ya itu untuk yang grafik fungsi. Ya, sudah selesai untuk sesi grafik fungsi. Selanjutnya kita lanjut ke yang disebut sebagai pengaturan aliran program atau semacam teknik-teknik lanjutan untuk mengembangkan program sederhana kita. Misalkan program yang kemarin itu program yang biaya cetak ya, misalkan kan cuma bisa menghitung berapa input jumlah halamannya, berapa biaya yang harus dibayar. Nah, tapi kan yang kemarin belum bisa kita kembangkan ke bagaimana jika pencetakan itu lebih dari jumlah tertentu dan kita mau memberi diskon. Nah, itu kita belum bisa itu karena belum menggunakan else dan else if. Nanti kita bisa buat kalau dia mencetak katakan lebih dari 100 lembar, kita beri diskon sekian persen, itu bisa kita atur. Dan nanti kalau misalkan kemarin nilai itu bisa juga diatur itu kalau nilai angka sekian, nilai hurufnya berapa. Kemudian lulus atau enggak. Kita mulai dulu dengan yang pertama yaitu ekspresi Boolean atau ekspresi logika. Di sini kita lihat dulu operator yang operator kurang dari. Ini contoh penggunaannya adalah B kurang dari 1. Nah, di sini secara logika menghasilkan benar jika dan hanya jika nilai B itu lebih kecil dari 1. Itu benar. Kemudian kalau kurang dari sama dengan atau B kurang dari B tanda ini 1, itu akan bernilai benar jika dan hanya jika B itu lebih kecil atau sama dengan 1. Kemudian untuk lebih besar ini sama, tinggal dibalik. Benar jika B lebih besar dari 1 dan ini B akan benar jika B lebih besar atau sama dengan 1. Nah, kemudian untuk mengecek ini apakah B benar sama dengan 1, kita menggunakan sama dengan ganda ini. Nah, menyatakan benar jika dan hanya jika B sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang tidak sama, itu kita menggunakan tanda ini sama dengan. Yaitu akan benar jika dan hanya jika B tidak sama dengan 1. Nah, nanti kalau sekedar dicoba di command window itu ans yang sama dengan 0 itu menyatakan pernyataan itu benar dan ans sama dengan salah, kalau 0 itu salah dan ans sama dengan 1 menyatakan pernyataan yang kita buat itu bernilai benar. Kemudian untuk menggabungkan beberapa pernyataan itu maksud saya pernyataan secara bulan ini kita bisa gunakan dan kemudian atau dan yang terakhir adalah negasi. Nah, untuk dan itu kita bisa contohnya itu adalah A dan itu pakai yang simbol dan ini B gitu. Nah, di sini tidak mesti variabel berdiri sendiri ya. Ini bisa juga
misalkan A lebih besar dari 1 dan B lebih kecil sama dengan 5 gitu, itu bisa. Jadi di sini ekspresi bulannya masuk. Nah, kemudian atau itu menggunakan garis tegak ini, itu tulisnya seperti ini, dan negasi itu menggunakan simbol ini. Nah, negasi itu maksudnya adalah kebalikan. Misalkan kebalikan dari B lebih besar dari 1, negasinya itu adalah B kurang dari sama dengan 1. Jadi misalkan ada pernyataan B lebih besar dari 1, nah kalau mau dinegasikan itu jadi B tandanya dibalik, diberi sama dengan 1. Nah, ini untuk negasi. Nah, untuk negasi sendiri itu punya sifat seperti ini. Negasi dan kemudian atau itu punya hasil sebagai berikut. Yang pertama, kalau A dan B keduanya salah, maka A dan B-nya tetap salah. Kemudian A atau B-nya juga salah. Nah, di sini kalau Anda perhatikan yang negasi ini hanya pakai satu ini aja ya. Kalau negasi hanya pakai satu pernyataan. Jadi kalau A salah, negasinya benar. Kemudian jika A itu benar, negasinya salah. Kemudian kalau A salah dan B benar, nanti A dan B-nya salah. Nah, A atau B-nya bernilai benar karena salah satu sudah benar. Jadi di atau ya tidak ada masalah. Kemudian kalau dibalik hasilnya juga sama. Dan yang terakhir kalau sama-sama benar A dan B-nya, berarti nanti dan-nya juga sama, dan dan-nya benar dan atau-nya juga benar. Ini dapat disimpulkan untuk dan itu bernilai salah dan akan bernilai salah jika salah satunya sudah salah. Kemudian atau itu tetap bernilai benar asalkan salah satunya juga benar. Ini adalah tabel kebenaran untuk negasi dan serta atau. Selanjutnya kita menggunakan apa yang disebut sebagai else, if else. Nah, di sini if ini untuk menyatakan condition. Jadi jika dia memenuhi kondisi tertentu, keluarnya katakan pernyataan 1. Nah, kemudian jika tidak memenuhi kondisi 1 itu langsung diberi pernyataan yang kedua. Nah, misalkan ini sebagai contoh alirannya itu, misalkan ada input yang bundaran hitam ini, nah itu masuk ke kondisi. Kondisi ini bisa kita ekspresikan dalam bulan gitu. Nah, itu kita cek input ini apakah memenuhi kondisi. Nah, jika input itu memenuhi kondisi atau bernilai benar, maka kita munculkan pernyataan ini. Katakan pernyataan 1 ini. Nah, kemudian jika tidak benar atau jika salah, maka langsung ke pernyataan 2. Jadi langsung aja ini sebutannya apa. Dan kita punya output. Nah, untuk sintaksnya kita menggunakan if, lalu kondisi. Kondisi ini bisa dipakai di bulan, misalkan kurang dari, lebih dari. Dan ini tetap harus ada variabelnya juga ya. Jadi sebelum ke if kita definisi dulu variabelnya. Kemudian jika memenuhi kondisi itu kita masukkan pernyataan 1. Nah, kemudian nanti sisanya kondisi yang tidak memenuhi variabel yang tidak memenuhi kondisi ini dimasukkan ke pernyataan 2. Dan if ditutup dengan n. Nah, ini sepasang. Jadi kita tidak boleh lupa setelah menggunakan satu if harus ditutup dengan satu n. Nah, ini untuk yang benar-benar dua kondisi. Nah, sebagai contoh, misalkan di mall ini ada aturan
suhu tubuh untuk pengunjung. Nah, di sini mereka membuat aturan jika suhu tubuh pengunjung itu kurang dari atau sama dengan 37 derajat Celcius, maka dia boleh masuk mall. Nah, namun sebaliknya jika suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat Celcius, maka dia tidak boleh masuk mall. Nah, ini di sini akan dibuat program untuk menentukan setiap kali ada pengunjung dan dites suhunya, dapat hasilnya apakah dia boleh masuk atau tidak boleh masuk. Ini kalau diperhatikan kan, jika kita runut, kita program ini kita jabarkan, pertama kali kita perlu tahu suhu tubuh. Jadi harus ada variabel yang di-input, yaitu katakan T. Nanti kita sebelum menggunakan if, kita input dulu ya, T-nya berapa gitu. Nah, kemudian kita lihat dulu persyaratannya. Persyaratannya kita terjemahkan dalam ekspresi Boolean, yaitu jika T kurang dari sama dengan 37, maka konsekuensinya dia boleh masuk ya. Boleh masuk. Nah, sebaliknya kalau T-nya lebih dari 37, berarti dia tidak boleh masuk. Nah, berarti nanti karena ini ada dua pilihan, kita menggunakan if. If kondisi ini, maka tulis Anda boleh masuk. Gitu. Nah, kan hanya dua ya, kurang dari sama dengan atau lebih dari. Nah, nanti yang kedua kita tidak perlu capek-capek lagi menuliskan T lebih dari 37. Kita cukup tulis else. Else, dia tidak boleh masuk. Nah, berarti dari deskripsi ini kita bisa jabarkan inputnya itu suhu tubuh, namakan T, kemudian prosesnya adalah memutuskan boleh tidaknya seorang pengunjung ini masuk. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan suhu tubuh. Nah, alatnya bagaimana di Octave kita gunakan. Kemudian outputnya apa? Yaitu keputusan orang ini boleh masuk atau tidak boleh masuk. Itu tinggal dituliskan dalam output printf gitu misalkan. Nah, untuk teknis ke programnya, yang pertama misalkan kita beri judul dulu. Judulnya adalah program screening suhu tubuh dengan display. Nah, kemudian input kita hanya satu variabel yaitu suhu. Jadi T input sama dengan input, masukkan suhu tubuh dalam derajat Celcius. Nah, kemudian habis itu proses memutuskan. Kita gunakan if. Nah, di sini if, nah dalam kurung ini menyatakan kondisinya. Jika T kurang dari sampai dengan 37, maka alat harus menampilkan Anda boleh masuk mall. Kalau di sini saya tulis suhu Anda normal, silahkan masuk. Nah, kemudian karena ini hanya dua ya, pilihan yang kurang dari sama dengan atau lebih dari, kita pakai saja langsung else gitu. Jadi tidak perlu tulis if lagi, langsung else, sisanya diputuskan suhu Anda tidak normal, maaf, Anda tidak diperkenankan masuk mall. Dan di sini kita tutup dengan N. Ya, gitu. Jadi secara umum kalau if itu dalam kurung kondisinya apa, dan kondisi itu sudah dalam bentuk variabel. Kemudian pasangannya if ini display-nya apa? If ini kan if ini berpasangan dengan boleh masuk. Kalau if-nya T-nya kurang dari sama dengan 37 berarti dia boleh masuk. Nah, nanti else-nya ini berarti menyatakan yang kebalikannya yaitu T lebih dari 37, di mana T lebih dari 37 berpasangan dengan dia tidak boleh masuk. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Aman, Mas. Ya, aman. Oke, kita coba lihat di ininya ya. Coba lihat di tabelnya. Ya, ini sama. Nah, nanti di bawah tampilannya adalah seperti itu. Nah, masukkan suhu tubuh dalam derajat Celcius, katakan, suhu saya katakan 36 derajat. Jadi nanti keluar output silakan masuk mall.
Kemudian jika saya misalkan suhu tubuh saya 37,5 gitu misalnya, ya akan keluar pernyataan maaf Anda tidak bisa masuk. Ya itu untuk if else yang digunakan untuk dua kondisi saja. Oke. Dan ini bisa juga digunakan untuk program misalkan lulus tidak lulus gitu. Misalkan digabungkan sama apa namanya? Digabungkan sama yang nilai matematika ekonomi itu misalkan yang terdiri dari beberapa aspek penilaian. Nah, nanti kan di program yang waktu jadi tugas itu kan hanya munculkan angka akhir ya, nilai akhir dalam bentuk angka. Nah, di situ bisa juga dikonversikan ke lulus tidak lulus. Misalkan lulus itu kriterianya di atas 75, berarti Anda nanti misalkan nilai akhirnya itu X, jika X lebih besar sama dengan 75, maka display selamat Anda lulus gitu. Nah, nanti else karena kan jawabannya lulus tidak lulus ya. Else Anda tidak lulus. Nah, kemudian pertanyaan bisa dilanjutkan. Kalau tadi kan benar-benar dua kondisi, lebih dari sama kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana kalau kondisinya banyak, misalkan yang nilai konversi ke nilai huruf. Nah, itu kan ada banyak ya, lebih dari 2 tentunya. Misalkan A itu di range 80 ke atas, B itu dari 60 sampai 80 misalkan gitu. Itu kan baru 2, nanti kan ada nilai C, nilai D gitu. Itu kita menggunakan yang disebut sebagai else if. Nah, else if ini gunanya adalah untuk kita punya sebanyak n kondisi gitu. Dengan n lebih dari 2, di banyak sekali kondisinya, kita mau kelompok-kelompokkan ke kondisi tertentu gitu. Nah, misalkan kita punya n kondisi gitu. Nah, alur ceritanya itu sama dengan if, yaitu harus ada input. Ini kita input dulu. Katakan yang tadi kan berwarna hitam itu kita input. Nah, kita cek di kondisi 1, dia memenuhi atau tidak. Jika sudah langsung memenuhi, benar, jadi langsung tampilkan pernyataan 1. Tetapi jika salah, kita cek di kondisi kedua. Nah, di kondisi kedua ini ada 2 pilihan lagi kan, dia bisa benar atau masih salah gitu. Nah, jika dia benar, jadi kita masukkan atau kita tampilkan pernyataan 2. Namun jika salah, kita cek ke kondisi ketiga. Jika benar, munculkan pernyataan 3. Namun jika salah, cek ke kondisi keempat gitu. Nah, dan ini berulang terus sampai kondisi yang terakhir. Nah, sebelum kondisi yang terakhir itu kita bisa kita pakai misalnya kondisi KN gitu ya. Kita gunakan else if ke yang terakhir itu. Oh ya, ini sih agak berbeda ya. Kalau tadi yang pertama kali if gitu. Nah, yang kedua ini tidak langsung else. Kalau langsung else nanti selain kondisi 1 langsung dipaksa ke kondisi 2 gitu. Itu tidak kita inginkan di sini, tapi dicek dulu. Else if kondisi 2, kalau benar pernyataan 2 yang ditampilkan, kalau masih salah cek lagi di kondisi ketiga, kalau dia benar pernyataan 3 keluar. Dan itu berulang terus sampai pernyataan ke N dan selesai gitu. Nah, nanti harapannya kalau dalam buat program kita ini ya, segala input itu pasti masuk di salah satu kondisi gitu. Jadi tidak ada yang ngambang. Ini untuk yang lebih kompleks. Jadi semacam berurutan gitu ngeceknya. Cek yang pertama masih salah, lempar ke yang kedua. Masih salah lagi, lempar yang ketiga. Terus dilempar terus sampai yang ke N. Sebagai contoh, ini kita coba kembangkan yang program
biaya cetak itu. Kan di sini biaya cetak itu dia udah dipatok yaitu Rp100 per halaman. Nah, kemudian si tempat fotokopi ini punya kebijakan, yaitu kalau seorang mencetak lebih dari 50 halaman, maka biaya cetaknya menjadi Rp90 per halaman. Kemudian jika dia mencetak lebih dari 100 halaman, maka biaya cetaknya akan menjadi Rp80 per halaman. Nah, ini akan dibuat program untuk menentukan berapa total yang harus dibayarkan jika seorang itu mencetak sejumlah X halaman. Di sini kembali lagi, sebelum kita menggunakan else if, kita lihat dulu yang kita perlukan adalah jumlah halaman. Nah, di sini berarti inputnya adalah banyaknya halaman yang akan dicetak, dinamakan N. Nah, kemudian rumus untuk total pembayaran itu kan N dikali dengan harga cetak per halaman. Nah, namun harga cetak per halaman ini kan bergantung dari input N yang dimasukkan. Yaitu kalau dia kurang dari sama dengan 50 halaman, dia masih ikut harga Rp100. Nah, kalau dia antara 50 sampai berapa nih, 100, dia kena biaya Rp90. Dan baru menjadi Rp80 ketika dia mencetak lebih dari 100 halaman. Nah, karena ada itu berarti kita punya kondisi kan. Nah, di sini total kondisinya ada 3. Nah, karena ada 3 berarti kita menggunakan else if. Nah, kemudian setelah dihitung per kondisi, itu kita keluarkan output yaitu total pembayaran. Ini kita lihat dulu untuk yang kondisinya. Kondisi pertama yaitu kondisi pertama yaitu kan inputnya N ya. Nah, kondisi pertama itu kan dia kalau mencetak lebih dari ini sepertinya saya yang agak keliru nih soalnya. Kalau mencetak lebih dari 50 halaman tapi kurang dari sama dengan 100. Ini soalnya yang belum benar. Jadi kalau dia mencetak 50 halaman sampai 100 halaman dia kena biaya Rp90. Nah, ini berarti ini ya N-nya itu ini lebih dari 50, N-nya lebih dari 50 dan N-nya kurang dari sama dengan 100, maka dia kena biaya Rp90. Nah, barulah nanti kalau N-nya lebih dari 100, dia kena biaya Rp80. Nah, kemudian kalau N-nya ini masih kurang dari sama dengan 50, dia kena harga Rp100. Nah, beginilah 3 kondisi yang akan kita jabarkan. Nah, kan tetapi di Octave itu tidak bisa langsung membaca yang nomor 2. Nomor 2 ini tidak dapat langsung dibaca. Kalau kita kan sebagai non program kita kan bisa baca ini N-nya yang penting memenuhi kondisi ini. Namun kalau program itu tidak bisa langsung baca yang seperti ini. Dan di sini kita perlu bagi 2. Jadi dibagi 2-nya. Pernyataan hijau ini kan sebetulnya menyatakan 50 kurang dari N dan N kurang dari sama dengan 100.
Nah, ini mesti kita pecah karena dia nggak bisa langsung baca langsung berurutan, itu nggak bisa. Jadi kita pecah menjadi dan. Nanti baru LP100 ini penyataannya apa? Penyataannya kan total pembayaran. Berarti nanti di sini di sintak programnya itu adalah N kalikan dengan 100 ini. Kemudian di sini N kali 90 dan di sini N kali 80. Lebih jelasnya kita lihat di script program jadinya, yaitu yang seperti ini. Kita beri judul program menghitung biaya cetak. Kemudian input yaitu jumlah halaman X. Kemudian kita masuk ke if-nya. If yang pertama kalau dia kurang dari sama dengan 50, berarti harga cetaknya kan X kali 100. Dan selesai. Kemudian kita jalan ke kondisi kedua. Else if 50 kurang dari X dan X kurang dari sama dengan 100, atau yang menyatakan hal ini, itu kan harganya X kali 90. Jadi kita tulis harga sama dengan X star 90. Kemudian else if kondisi berikutnya kalau X-nya lebih dari 100, berarti harganya kan X star 80. Nah, di sini kita tutup dengan N. Kemudian tinggal kita tulis printf biaya cetak mencetak sekian halaman adalah sekian rupiah. Ya, sampai di sini untuk skripnya ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Masih aman. Oke. Baik. Nah, nanti kalau mau dicoba, kita coba ya di cetak diskon ini. Dan kita ngeprint 30 gitu. Jadi bayarnya 3.000. Kemudian kalau dia masuk ke arsip kedua katakan 60 gitu. Bayarnya 5.400, 60 kali 90. Kemudian kalau kita mau cetak katakan 120 gitu. 120 kan dikali 80 ya berarti ya. Jadi bayarnya cukup 9.600. Ya, ini untuk yang apa namanya? Menentukan ongkos cetak tapi ada diskonnya. Sekali lagi harus berhati-hati ya kalau kita yang menggunakan ini dia tidak bisa langsung baca, kita harus mempecah jadi dan. Nah, ya intinya sebelum kita menggunakan apa namanya else if itu kita petakan dulu. Ini sebetulnya ada beberapa kondisi sih di permasalahan kita. Itu tadi untuk yang menyeleksi ya berdasarkan kondisi. Nah, selanjutnya ada sintak yang disebut dengan for. Nah, for ini adalah semacam kita melakukan pengulangan gitu. Salah satu aplikasi dari for ini adalah untuk menyatakan sigma gitu. Dan kita mau buat sigma, kadang-kadang kita perlu ngitung gitu ya, misalkan ngitung min, itu kan kita perlu buat sigma dari i sama dengan 1 sampai n i gitu misalkan. Kita mau buat sigma. Nah, sigma itu kan sebetulnya kita melakukan penjumlahan ya secara berulang gitu ya. Sigma ini kan misalkan kita mulai dari 1 ya, 1 tambah i-nya jalan kan. Nah, dalam hal ini asumsinya i-nya berjalan plus 1 ya. 1 tambah 2 gitu. Nah, kemudian jalan lagi tambah 3 sampai n ya, sampai batas atas. Nah, kalau diperhatikan kan sebenarnya kita melakukan pengulangan ya. Jadi dari awalnya 1, kemudian ditambah 2, tambah 3 sampai n gitu. Nah,
untuk melakukan pengulangan itu kita punya yang disebut for. Nah, for itu sebenarnya bagaimana sih? Jadi, for itu kita punya variabel. Nah, variabel ini harus tulis dulu dia mulai dari berapa, dari katakan dari 1 misalkan seperti ini. Variabel A katakan A ini inputnya ya. Misalkan A ini angka 1 itu di input sebagai satu variabel, kemudian diproses. Pertanyaannya yang pertama adalah apakah sebelum ke sini kita lihat dulu. Kalau saya menggunakan for terus variabel sama dengan A.2H.2B itu berarti menyatakan variabel pertama dimulai dari A, kemudian ada peningkatan atau penurunan sejumlah H, dan terakhir itu di B, di bilangan B. Terus kita mulai A dimasukkan sebagai variabelnya dan dicek apakah A masih kurang dari sama dengan B. Nah, jika dia salah, berarti kita akhiri for-nya. Kita tidak menjumlah apapun karena dari masuk saja sudah salah gitu. Nah, kemudian jika dia benar, kita eksekusi pernyataan. Pernyataan ini bisa bermacam-macam. Misalkan yang ini ya nanti ditambah dengan A gitu. Nah, kemudian setelah selesai pernyataan ini simpan lagi. Simpan lagi variabel A tadi kita tambahkan sama H, sama kenaikan atau penurunannya. Nah, setelah ditambah dengan H kan dia jadi bilangan baru. Nah, bilangan baru masukkan lagi ke variabel. Terus cek lagi ulang ke sini. Dari sini ke yang hijau ini lagi. Cek lagi. Setelah A ditambah H, apakah dia masih kurang dari sama dengan B? Jika salah, akhiri for dan tampilkan yang sebelumnya, variabel yang sebelumnya. Tampilkan hasil sebelumnya, maaf. Nah, jika benar, eksekusi lagi pernyataan. Kemudian setelah dieksekusi pernyataannya, variabel yang tadi sudah plus H, tambahin H lagi. Masukkan lagi ke variabel, kembalikan lagi ke hijau. Cek lagi, masih kurang dari sama dengan B enggak? Kalau salah berarti berakhir, kalau benar eksekusi lagi pernyataan. Dan itu terus berulang sampai nanti akhirnya variabel plus H ini sudah sama dengan B, eksekusi. Nah, ini kan tambah satu lagi kan sudah di luar B, sudah lebih dari B, berarti dia akan salah. Jadi tampilkan hasil paling terakhir. Nah, sebagai contoh kalau yang tadi yang bilangan ini kita mau buat program untuk menghitung jumlahan n bilangan asli pertama. Ya, atau yang bisa kalau mau dinyatakan notasi sigma itu seperti ini. Sigma I-nya berjalan dari 1 sampai n. Jadi kita mau buat hasilnya ini berapa jumlahannya, berapa nilai jumlahannya menggunakan for gitu. Nah, ini hal yang kita lakukan pertama yaitu kita harus input dulu. Kita mau jumlahkan berapa bilangan asli. Nah, jumlah mau masukkan katakan n bilangan asli ya sudah kita kasih variabel n. Kemudian kan menghitung itu sama saja menghitung sigma ini ya. Nah, menghitung sigma ini kan berarti melakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, kita gunakan for. Nah, kemudian outputnya adalah jumlah n bilangan asli pertama. Itu kita outputkan berapa jumlahnya gitu. Nah, script programnya ada sebagai berikut. Yang pertama diberi judul dulu. Kemudian kita perlu n ya. Kita perlu inputan n, kita tulis n sama dengan input, yaitu banyaknya bilangan yang akan dihitung. Kemudian kita akan gunakan for ya, karena ini adalah sigma. Nah, namun sebelum for, ini kita mesti buat nilai awal gitu. Jadi ini kan ceritanya kita mau ngitung sigma I dari 1 sampai n dengan kenaikan 1 terus dijumlah gitu kan. Nah ini kan nanti hasil jumlahannya itu harus diberi variabel ya. Nah, hasil jumlahannya itu nama variabelnya adalah S. Nah,
S itu harus punya nilai awal. Jadi sebelum mulai ada for, kita beri dulu nilai awal. Nah, di sini karena kita menjumlah n bilangan asli pertama, nilai awal kita tentu saja 0. Jadi kita tulis S-nya sama dengan 0. Jadi maksudnya sebelum for nilai S itu pasti nilainya 1, nilainya 0 gitu. Nah, kemudian baru kita melakukan for ya. For, nah variabelnya I dari 1.2n. Nah, ini karena kenaikannya hanya 1, kita langsung 1.2n, itu cukup. Itu menyatakan I itu berjalan dari 1 sampai n. Nah, kemudian prosesnya apa? Prosesnya kan kita menjumlahkan. Kita menjumlahkan nilai awal tadi 0 ditambah dengan I-nya. Jadi kita tulis S sama dengan S ditambah I. Atau S yang berikutnya setelah I masuk itu adalah 0 tambah 1. Berarti kita punya S kita bukan lagi 0 tapi sekarang disimpan 1. Nah, kemudian selesai ya. Nah, kemudian kita masukkan berjalan ke N-nya 2. Misalkan, berjalan ke I2. Nah, misalkan N kita 5 gitu kan, 2 masih kurang dari sama dengan 5. Berarti dia lanjut lagi. Berarti mungkin saya tuliskan dulu ya. Ini kan S-nya 0. Waktu S-nya 0, I-nya 1 kan. Waktu S-nya 0, I-nya 1. Berarti nanti S-nya jadi 1. Kemudian jalan, S-nya kembali ke 1. I-nya sekarang jalan ke yang berikutnya yaitu 2. Ini berarti nanti S-nya bertambah jadi S-nya 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, ini kan S-nya 3. Lanjut lagi ke I-nya 3. Nah, ini selama belum mencapai 5 berarti jalan terus. S-nya 6. Dan seterusnya sampai I-nya menyentuh 5. Kalau sudah 5, jadi dia kan stop ya. Nah, ini kita N-nya masang 5. Nah, nanti mulai I-nya 6 sudah tidak memenuhi. Jadi selesai penjumlahannya. Yang ditampilkan adalah S yang terakhir. Yaitu kalau sampai 5, betul 1 tambah 2 tambah 3, 6 tambah 4, 15. Jadi hasilnya adalah 15. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu? Mas, untuk penamaan variabelnya di atas kan N ya, tapi kesini-sini jadi S, itu apa suatu hal yang baku atau bagaimana? Oh, N dan S ini bebas sih Pak sebetulnya. Nggak ada kewajiban sih harus apa. Tapi mereka beda ya Pak ya. N dan S ini beda loh ya. Ininya posisinya. Peranannya berbeda menurut saya. N itu mau jumlahkan berapa bilangan asli. S itu jumlah. S itu menyatakan nilai sigmanya sebetulnya. Tapi diawali dengan 0 karena belum. Bagaimana? Oke, siap-siap. Yang ini tidak ada kewajiban, termasuk yang I pun juga tidak ada kewajiban. Ini kalau kita misalkan nyaman di J atau K itu ya boleh ya, I-nya ganti K gitu. Itu enggak masalah. Nah, dan di sini kebetulan naiknya kan 1, jadi saya tidak pasang H-nya. Karena ini pasti H-nya 1. Kita coba lihat di ininya ya, sebelum buat for mungkin lebih mudah dibuat dalam sigma dulu. Jadi kita tahu sigma kita itu for-nya dari bilangan berapa, kenaikan berapa, akhirnya berapa. Kemudian yang penting kan di sini nih. Di sini kita ini harus benar di sini adalah S ditambah S plus I gitu. Jadi saran saya adalah kita ini dulu. Kita buat dulu dalam sigma. Apa yang mau dijumlahkan disigmakan dulu, baru nanti atur ulang ke program for-nya. Gitu.
Yang bilangan n bilangan asli pertama itu seperti ini. Dijalankan, mau masukkan berapa? Katakan tadi 5. Jadi jumlahnya adalah 15. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau jumlahkan yang ganjil gitu kan. Kan kita dari 1 sampai n yang sigma tadi itu kita mau jumlahkan yang ganjil aja. Dari I ini mau sampai n, tapi I-nya disuruh yang ganjil atau genap aja. Di sini kita pakai yang ganjil dulu aja. Misalkan hanya diatur yang dijumlahkan hanya yang ganjil. Nah, di sini kita perlu sedikit melakukan perbaikan di programnya. Yaitu kita gini, ini kan n-nya tetap sama input, kemudian s-nya jumlah awal tetap mulai dari 0. Nah, di sini bedanya adalah karena dia ganjil, berarti startnya kan 1. 1, kemudian I berikutnya adalah bilangan ganjil setelah 1, yaitu 3. Nah, di sini kita harus beri H sama dengan 2. Di sini H-nya sama dengan 2. Ini saya beri ini persen biar untuk mengingatkan aja H-nya 2 di sini. 2.2. Jadi nanti setelah 1 nambahnya I berikutnya bukan 2 tapi 3. Kemudian ini untuk menyatakan hanya I ganjil yang dijumlah. Nah, kemudian proses berikutnya kan tentu saja tetap sama ya, S tambah I. Nah, jumlahkan gitu. Nah, ini untuk yang n bilangan asli, bukan bilangan asli, menjumlahkan menjumlah bilangan asli dari 1 hingga n. Kemudian n-nya masukkan nilai n gitu. Jadi kan ini nilai n-nya katakan 5. Nah, kalau n-nya 5 berarti kan kita jumlahkan, ini kan 5 ya. Berarti kan kalau I-nya ganjil berarti 1 tambah 3 tambah 5. Nah, itu hasilnya 9. Ini adalah menjumlahkan I dari 1 sampai 5, tapi yang ganjil aja. Ya. Lalu sedikit modifikasi dengan memberi hanya 2. Kenaikan sebesar 2. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Baik, ya itu saran saya sebelum membawa ke for, sigmanya ditulis dulu. Jadi kelihatan kita mau ngapain gitu. Baik, jika tidak ada kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu ekspresi switch. Nah, switch ini tuh seperti kita mau memilih gitu. Kita mau memilih menggunakan rumusan yang mana kan.
Itu salah satu tujuan menggunakan switch. Jadi kita punya katakan 10 pilihan. Nah, di situ kita mau misalkan menggunakan pilihan kedua. Nah, di situ kita tinggal menginputkan 2 dan nanti kita akan menuju ke program atau apa namanya, subprogram kedua. Jadi ceritanya itu kita punya di satu program jadi itu kita punya katakan banyak 3 ya subprogram gitu. Ada 3 subprogram. Nah, switch itu nanti kita memilih saya mau ke subprogram 2 misalkan. Nah, itu saya mesti ngeklik 2. Jadi saya langsung menuju program kedua tanpa memperhatikan subprogram 1 dan 3. Jadi, langsung saya dibawa ke subprogram 2, saya input sama mendapatkan hasil dari subprogram kedua. Nah, secara sintaknya switch itu ditulis seperti ini, switch. Kemudian ekspresinya apa? Ekspresi ini maksudnya nomorannya ya, nomor 1, 2, 3 ini. Itu, nah terus kita bagi-bagi ke kasus pertama. Kalau case-nya yang pertama itu masuk ke pernyataan pertama. Subprogram pertama. Nah, ini enggak hanya pernyataannya, bisa jadi ada beberapa pernyataan dan ada input, ada rumus gitu. Intinya switch pertama itu masuk ke subprogram pertama. Kemudian kalau case-nya itu diberikan yang kedua berarti masuk ke subprogram kedua. Kalau case yang diberikan itu masuk berarti misalkan case ketiga gitu, berarti masuk ke subprogram 3. Nah, ini jalan terus sampai subprogram M. Kalau kita punya M subprogram, nah kemudian karena kita hanya menawarkan subprogram 1 hingga M, nah bagaimana jika yang memakai program ini clear gitu, misalkan hanya ada pilihan 1 sampai 5. Nah, kemudian dia mengklik angka 7. Nah, 7 kan 2 pilihan. Nah, itu untuk mengamankan program kita supaya tidak kacau, kita menggunakan otherwise. Semacam ya pengamannya gitu. Kalau Anda tidak memasukkan kode yang sesuai, berarti kita tulis mohon maaf, Anda tidak ada menu yang Anda inputkan. Jadi semacam switch itu adalah kita punya beberapa subprogram, kita jadikan di satu program, terus tinggal user itu memilih, ini saya mau menggunakan subprogram yang mana. Ya kalau dalam kehidupan sehari-hari mudahnya adalah di sini adalah untuk yang ini, kalau di HP kita cek kuota itu ya. Itu kan biasanya ada nomor 1 itu nyatakan apa, nomor 2 nyatakan apa. Nah, di situ dia menggunakan switch karena kita menuliskan kita mau ke opsi keberapa untuk keperluan kita. Nah, sebagai contoh aplikasi, misalkan kita punya matriks persegi A. Matriks itu kan kita punya banyak sekali hal yang bisa dieksplor dari matriks itu. Di sini misalkan saya ambil dari 3 saja, 3 subprogram, yaitu yang pertama adalah kita mencari dimensinya, berapa baris, berapa kolom, kemudian mencari inverse-nya, dan yang terakhir mencari determinan. Nah, berarti kalau di sini itu kan sebetulnya yang diinputkan itu pertama kali adalah matriks. Kita perlu input suatu matriks, kemudian kita memberi pilihan kepada user. Nah, Anda mau mencari dimensi, mencari inverse, atau mencari determinan. Nanti kita harus berikan wadah untuk opsi gitu. Nah, kemudian nanti setelah orang milih kan kita berjalan ya satu-satu. Nah, dimensi kan punya rumus sendiri. Rumusnya apa, bla 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 A. Nah, kemudian inverse juga punya rumus sendiri. Kita masukkan rumus inverse, dan yang terakhir determinan juga punya rumus sendiri. Berarti kita tulis determinan dari A. Nah, scriptnya akan begini. Yang tadi switch-nya itu kan harus masukkan input tertentu. Nah, di sini input tertentunya adalah H, yaitu kode. H ini seperti kalau kita di HP kita mau cek pulsa itu kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu H di sini berperan sebagai itu. Kita harus masukkan kode yang ingin digunakan.
H, kemudian switch H. Nah, ini baru dibagi-bagi kasusnya. Nah, kalau H ini nomor 1 misalkan, ini ya, di sini nomor 1 berarti H, berarti kita mencari di si dimensinya, dimensi matriksnya. Kemudian case 2 itu mencari inverse-nya. Jadi kita tulis B sama dengan INVA yang menyatakan B itu adalah inverse dari A. Dan yang ketiga, case ketiga kita mau cari determinan, berarti B sama dengan ZA. Nah, kemudian untuk berjaga-jaga, semisal user ini dia tidak memasukkan 1, 2, 3 atau 3, misalkan dia masukkan 5 gitu kan tidak ada di sistem. Nah, di situ kita bisa melakukan pengamanan dengan menulis otherwise, yaitu maaf opsi Anda tidak ada di pilihan, ikuti petunjuk. Di sini supaya user juga tidak ngawur ya. Di sini kita berikan petunjuk di awal, yaitu 1 itu akan menyatakan dimensi matriks. Berarti kalau Anda pilih 1 berarti Anda ke program mencari dimensi. Kemudian 2 itu sama dengan inverse. Berarti kalau Anda klik 2 berarti Anda ke program menghitung inverse. Dan yang ketiga determinan kan. Berarti kalau Anda pilih 3 Anda ini ke program hitung determinan. Dengan pemberian petunjuk di awal ini itu akan memudahkan user. Dan oh ya, sebelum kita masukkan dulu A-nya ya. Kita masukkan barang yang mau kita cek, kita explore adalah si matriks A, matriks persegi A. Kemudian baru kita tentukan switch-nya itu untuk variabel apa, variabel H. Baru kita bagi-bagi menjadi 3 subprogram. Dan di sini kan kebetulan ini ya, kebetulan langsung kayak dimensi itu kan langsung ada rumusnya ya. B itu size-nya A gitu. Atau B inverse dari A, B determinan dari A. Secara umum itu tidak mesti seperti ini, bisa saja nanti di case 1 itu kita ada input lagi. Jadi variabel yang ingin dikerjakan di case 1 dan case 2 itu berbeda. Jadi di sini ada input, katakan ada M itu input ya. Dia ada variabel lain gitu. Terus setelah di input nanti M ini juga diolah, misalkan K sama dengan 2 star M gitu. P input terus K itu 2 star M. Nah, itu bisa juga. Jadi khusus di case 1 di subprogram 1 masukkan lagi variabel baru. Itu bisa juga. Jadi di sini sebenarnya nggak ada A-nya, langsung ke user disuruh pilih Anda mau milih program yang mana. Program pertama nanti punya variabel-variabel sendiri, punya proses sendiri juga. Atau bahkan nanti juga setelah K ini juga ada if else, itu mungkin saja. Jadi semacam kita punya beberapa subprogram, tapi dijadikan satu program. Nah, di sini dikasih switch gitu. Supaya user bisa milih, saya mau pakai subprogram yang mana. Ya, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Ya, masih mengikuti, Mas. Nah, kalau yang intinya bisa menangkap ya, Pak? Maksud inti esensi dari switch itu ngapain? Iya. Ya, Ya kurang lebih seperti tadi cek pulsa itu sih, 01 3. ya betul itu. Kalau di luar yang ada dicantumin kan dia bilang maaf salah gitu kan. Tapi kalau seandainya misalkan 1 itu cek pulsa kan nanti ditanya mau pakai data yang mana gitu kan berikutnya. Betul. Ya, nanti di tugas yang kedua ini akan dilihat bagaimana kalau tiap case itu punya variabel input yang beda. Oke, Atau ini nanti bisa juga, Mas ya. Kalau misalnya kita mau di misalnya case 1 itu ada switch lagi gitu. Bisa switch juga. lagi bisa juga, Pak. Dengan iya, kalau yang di HP itu kan switch dalam switch ya. Iya, betul. Kalau yang nomor 1, nah mungkin ada banyak pilihan. Bisa switch dalam switch. Tapi variabelnya mungkin lain, Pak, nggak A lagi.
jangan H lagi. Ininya variabel inputnya lain. Di G1 misalkan variabel inputnya L atau ini, gitu Pak. Dilainin supaya nggak nyampur. Bagaimana Pak? Oke, aman. Aman. Oke. Ya nanti di tugas itu juga kelihatan ada lagi ini. Oke. Baik, ini untuk switch. Nah ini contohnya kalau matriksnya seperti ini, mungkin ya. Nah, udah kita lihat dulu nih tampilannya. Kalau di sini saya sebut kalkulator matriks sederhana. Nah, di sini baiknya sebelum orang masukkan switch-nya itu diberi keterangan. Jadi 1 itu menyatakan apa, 2 itu apa, supaya ya user ini nggak ngawur gitu. Kan matriks perseginya 1, 3, 2, 3 misalkan. Mau masukkan yang mana, mau cari dimensi nomor 1. Jadi 2 itu dimensinya. Seperti itu. Ya, ini untuk yang switch. Kemudian yang terakhir adalah while. Nah, while ini kuncinya juga melakukan pengulangan gitu seperti for, cuman bedanya di sini efektif untuk menampilkan sesuatu selama kondisi masih terpenuhi. Jadi notasinya itu adalah while, kemudian kita harus masukkan kondisinya apa, kemudian pernyataannya apa, dan ditutup dengan end. Selesai. Nah, sebagai ilustrasi, akan ada input gitu, ada input variabel. Kita cek dengan kondisi ini variabelnya benar atau salah. Jika salah, berarti while-nya berakhir, stop. Nah, kemudian jika benar, pernyataannya kita eksekusi. Gitu. Datanya dieksekusi, kemudian ulangi lagi. Masih benar nggak? Kalau masih benar, ulangi lagi pernyataannya. Kalau salah, ya udah stop. Hanya tampilkan output di pernyataan sebelumnya. Nah, pernyataan ini akan terus dijalankan selama kondisinya bernilai benar. Sebagai contoh, misalkan kita mau ini menampilkan bilangan ganjil dari 1 sampai 10 misalkan. Di sini menampilkan semua bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Kan kita mau buat apa namanya? Buat program untuk melakukan ini. Nah, di situ kan intinya adalah selama bilangan itu belum melebihi 10, jadi harus ditampilkan loh. Nah, di sini bilangan pertama yang kita tampilkan adalah 1 kan, bilangan ganjil pertama. Jadi kita buat variabel yaitu bil yang kita beri nilai awal 1 seperti ini. Kemudian ya ini sebelumnya kalau mau kita lihat dulu jawabannya kan sebetulnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, kita mau nampilkan 5 bilangan ini. Nah, bilangan pertama 1, kita tulis bil sama dengan 1. Kemudian kita pakai while. Selama bilangan masih kurang dari sama dengan 10, kita display bilangan tersebut. Ini kan berarti 1 masih kurang dari sama dengan 10. Berarti dia di display keluar 1. Nah, kemudian berikutnya kan kita mau menampilkan 3. Nah, supaya jalan ke bilangan berikutnya kita tulis bil sama dengan bil tambah 2. Berarti kan bil yang di sini yang di bawah ini berarti 1,
tambah 2. Yaitu sama dengan 3. Nah, 3 dicek ulang ke kondisinya. 3 sama dengan 3. Ini dicek ulang ke kondisinya. 3 apakah masih kurang dari 10? Ya masih kurang ya. 3 masih kurang dari 10, berarti kita display lagi 3. Keluar 3. Kemudian di sini tadi kan bilangan yang setelah ini kan 3 ya bilnya. 3 tambah 2. Ini 5. Terus nanti dicek lagi. Dicek lagi 5 masih memenuhi kondisi enggak? Oh, masih. Ya sudah, berarti tampilin lagi 5. Terus nanti di sini 5 tambah 2, 7. Cek lagi. Oh, 7 masih. Berarti tampilin. Terus 7 tambah 2, 9. 9 masih memenuhi. Masih. Berarti tampilin. Nah, yang terakhir kan, ini kan 9 tambah 2 ya bilnya. 9 tambah 2, 11. Cek ulang. Oh, udah salah. Bilnya udah lebih dari 10 nih. Jadi, oke, stop. Nggak usah tampilin lagi. Berarti yang ditampilin hanya yang sini aja. Oh ya, ini udah. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, ini untuk kok open. Nah, jalankan program. Ganjil 1 sampai N. Katakan tadi kita 10 gitu ya. Jadi keluar semuanya 1, 3, 5, 7, 9. Bisa juga kalau mau dibesarkan 1 sampai 20 gitu. Keluar ini. Nah, itu. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Coba Mas yang editornya tadi. Oh ya, editor. Oke. Oh, jadi memang setelah display bill itu kita harus ada kondisinya gitu ya Mas ya. Bill tambah 2 ini. Iya, tujuannya adalah berikutnya ngecek bilangan berapa. Ini tuh ya tujuannya ngecek bilnya itu seperti for Pak, diulangi gitu Pak. Jadi setelah 1 kan ngecek 1 tambah 2 loh. Ngecek si 3 ini Pak. 3 ini perlu ditampilkan atau tidak. Ini for ya Pak ya. Ini ada ini. Kalau misalnya untuk ngecek bilangan prima gitu misalnya gimana tuh Mas? Prima. Oh, kalau prima enggak lebih kompleks dari while sih Pak. Prima itu gini, mungkin ini ya dulu Pak. Rancangannya dulu sebelum kita ke programnya. Prima itu kan faktornya hanya 1 dan dia sendiri ya Pak ya, secara definisi. P bentar, mungkin saya bentar ya Pak, saya pakai ini dulu ya. Saya pakai ini dulu, OneNote. Soalnya kalau di sini nggak tahu, ini saya nggak bisa jalan. Pen tab saya nggak bisa jalan kalau full pakai Webex. Kalau Prima itu agak lebih itu Pak, agak lebih kompleks ya. Karena pakai apa namanya?
faktor ya. Program, mungkin bukan programnya ya. Cek penerimaan. Berarti kalau, bentar, saya share screen. OneNote saya sudah kelihatan, Pak? Iya, sudah. Prima itu kan berarti secara definisi P prima jika faktor dari P hanyalah 1 dan P ya, Pak ya. Ini. Nah, berarti kan kita harus cari faktornya ya. Intinya berapa jumlah faktornya gitu kan, Pak. Atau cukup apakah itu? Oh ya, oke. Mungkin kita terjemahkan satu persatu. Kalau faktor, nah terus kita terjemahkan nih. Faktor itu K itu faktor dari P jika P sama dengan K kali M jika ada M jika ada bila asli M sehingga P itu adalah K kali M. Nah, ini ya Pak ya, sampai sini. Yang kita awalnya. Oh, kayaknya ini Pak. Ide dari saya pakai ini. Kita cari nanti notasi habis membagi. Jadi faktor itu kan K itu faktor dari P jika ada bilangan asli M sehingga P itu K kali M. Nah, ini kita juga bisa terjemahkan sebagai ini. Faktor itu pasti membagi habis. Faktor K itu pasti membagi habis P. Gitu. Nah, ini membagi habis. Lambang membagi habis. Nah, ini beda ya Pak sama ataunya di Octave. Ini lambang membagi habis. Biasanya itu yang tanda ini. Nah, nanti kalau ide dari saya itu pakai for. While. Jadi faktor yang jelas faktor itu kan tidak mungkin lebih dari K kan Pak. Tidak mungkin lebih dari P. Yang jelas K ini pasti kurang dari sama dengan P kan Pak. Karena nggak mungkin faktor itu lebih dari P-nya sendiri kan nggak mungkin. Nah, jadi selama jadi scope kita udah kecil gitu. While P lebih besar sama dengan K, while ini K kurang dari sama dengan P, nah K-nya diberi nilai awal dulu.
K-nya diberi nilai awal dulu. Bukan pertama 1 ya. K-nya 1, while K kurang dari sama dengan P, kemudian di apanya? Nah, ini harus dicek nih. Membagi habis itu apa ekspresi dia di oktave. Jadi jika berarti kita if ya. If K habis membagi P, maka kita display K-nya. Kemudian kalau else-nya kita mungkin display katakan kosongan gitu ya. Display mungkin star gitu, jadi kosong. Jadi kalau dia tidak habis membagi, dia pakai star. Kemudian K tambah 1. K sama dengan K tambah 1. Nah, gitu Pak. Nah, nanti output kita itu kan sebetulnya nanti misalkan P-nya itu 8 gitu ya misalnya. Atau yang kecil aja 4 gitu. Ini kan bukan P5. Jadi kita mulai dari K sama dengan 1. Kan betul ya, 1 membagi habis 4. Maka 1 di display kan. 1 di display. Terus jalan lagi K2. 2 jelas membagi habis 4. Maka 2 di display. Terus K3. 3 tidak habis membagi 4. Ini saya coret. Berarti tidak habis membagi. Berarti displaynya kan star. Kemudian kalau K-nya 4. Maka 4 jelas membagi habis 4. Maka 4 di display. Setelah kita lihat. Kan ada ini Pak, ada apa namanya? Ada yang ini. Ada 2. Ada K sama dengan 2 yang habis membagi 4. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat dia bukan prima. Gitu. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi yang ditampilkan di sini tuh yang bilangan primanya gitu Mas, atau yang ditampilkan K-nya, Pak. K-nya siapa? Yang ditampilkan nanti ini. Ya 1, 2, star sama 4 gitu. tapi bukan bilangan prima gitu ya Mas? Oh bukan, ini karena ada si 2-nya ini. Ini 4 bukan prima. Bukan, nah, nanti kalau misalkan P-nya berapa 3 gitu. Kalau P3 ini kan akan berbeda nih. Waktu K-nya sama dengan 1, maka 1 jelas membagi habis 3. Maka tulisnya 1. Nah, K-nya 2. Itu 2 nggak habis membagi 3, berarti star toh. Berarti K-nya 3. 3 jelas habis membagi 3, keluarnya 3. Nah, di sini yang keluar non-star kan hanya 1, 3, Pak. Yang keluar di sini tanpa star kan hanya 1 sama 3. Nah, jadi ini prima. Jadi 3 itu prima. Karena outputnya nanti 1 star 3. Coba. Dan secara ya ini mohon maaf secara cepat saya jawab di forum ini Pak. Tapi ini kelemahannya adalah kan kita masih manual ya, kita masih lihat oh ini ada yang selain star tapi muncul gitu kan. Nah ini satu masih kelemahan.
Nah, nanti kita perlu cara lain untuk apa sih bahasa yang untuk menyatakan kalau ada yang non-star muncul selain 1 sama P itu berarti dia non prima. Itu kita harus pikirkan lagi sama yang di sini. Ini baru sebatas ide saja, Pak. Apakah ada langsung sintaks yang K habis membagi P? Itu perlu kita cari tahu. Ini ada sintaksnya langsung nggak? Oke, siap Mas. Langsung. Sama ini bagaimana cara cek cara outputnya prima atau tidak. Nah, begitu Pak. Ini ide dari saya sih. Tapi ini mungkin kita perlu searching lagi Pak. Ini yang lebih efektif gimana ya dan mudah. Jadi kita nggak perlu ngeliatin satu-satu. Ya, mohon maaf Pak, saya belum bisa 100% menjawab. Iya, nggak apa-apa Mas. Lanjut. Sip. Ya, ini tapi yang gini, yang seperti ini tuh saya rasa tidak tunggal sih caranya. Jadi mungkin aja kita kepikirannya while terus coba sintaks habis membagi terus pakai ini. Nanti mungkin ada orang lain lagi tuh yang punya lebih advance, lebih cepat dari kita tuh mungkin aja. Jadi kita perlu banyak searching juga. Ya, tapi terima kasih Pak sudah ditanyakan. Jadi menambah pengetahuan saya juga. Sebenarnya udah selesai sih Pak materinya. Sama saya ada mau nunjukin. Wah. Ya Pak, di sisa waktu mungkin saya mau menunjukkan yang ini. Kan kemarin kita punya itu ya Pak ya, program yang harga barang itu Pak. Kita punya 4 barang terus kita input satu-satu kan Pak ya. Nah, di sini sekarang kita coba ubah. Kan mungkin barang di toko itu nggak cuma 4, katakan ada 10 gitu. Nah, kita juga beli kan nggak mungkin 10 jenis itu kita beli semua kan, bisa aja kita cuma beli 3 jenis. Nah, kalau kita masih pakai program lama kita kan kita berarti di 7 jenis yang kita nggak beli kan masukin 0. Nah, di situ kan capek gitu yang inputnya ya, nolnya mesti masuk 7 padahal kita cuma beli 3. Nah, di sini saya coba menampilkan bagaimana kalau pembeli itu memasukkan jenis barangnya sendiri gitu. Jadi misalkan dia cuma beli 3 buah item, dia masukkan satu persatu gitu. Dan dapat nilai total yang harus dia bayar. Nah, di sini kita menggunakan gabungan switch dan while. Jadi pertama kali itu di sini diberikan opsi itu adalah jenis barangnya, pensil, saya kasih nomor 1, ballpoint nomor 2 dan seterusnya. Nah, di sini total belanjaan kan tentu saja masih 0 ya. Awal-awal kita belum belanja. Kemudian kita start nih. Misalkan saya mau belanja pensil gitu ya. Nah, saya tinggal masukkan kuantitas pensil. Nah, supaya tidak nyampur gitu saya pakai switch yang Q1 itu kalau saya beli pensil. Nah, kalau saya beli pensil kan saya masukkan X pensil kan. Total bayar saya itu masih total bayar pensil aja gitu. Total sama, nah ini jangan lupa total karena total awalnya 0, total sama dengan total tambah X star 2000. Jadi ini total pembayaran pensil saya. Nah, kemudian kalau saya mau beli ballpoint ya, saya tinggal case-nya 2. Terus menghapus 3. Kemudian pakai otherwise supaya aman. Kalau di luar 1, 2, 3, 4 berarti maaf barangnya tidak ada. Nah, selanjutnya saya ditanya, cukupkah saya belanja pensil saja? Saya ditanya display.
keterangan, apakah Anda ingin beli lagi? Nah, itu kita kasih keterangan lagi. 0 jika iya, 1 jika tidak. Saya mau stop aja, saya beli pensil aja. Nah, kemudian untuk bisa lanjut kita pakai while. Kan selama kita belum ini kan selama kita belum bilang tidak, berarti kan looping terus kan. Kita ditanya, berikutnya kamu beli apa? Beli item apa, berapa jumlahnya? Nah, ini while B-nya masih sama dengan 0, berarti kan lanjut lagi, kita looping lagi, ulangin yang di atas tadi. Ulangin G, input, switch lagi. Switch ditanya ini mau barangnya apa yang berikutnya. Sekarang saya sini beli bolpen ya, saya kasih G-nya 2. Untuk G2, totalnya kan total yang tadi di awal sudah disimpan, totalnya pensil maksudnya, total tambah total belanja bolpen saya. Nah, gitu. Terus ada Y sama tuh. Kemudian setelah selesai, display lagi, tanya lagi, sudah selesai belanja Anda? Nah, jika sudah selesai ya sudah stop, totalnya keluarkan. Kalau belum, nanti dia ngulangi lagi tanya belanja apa lagi gitu, Pak. Dan terakhir tulis total belanja Anda berapa. Misalkan mau dijalanin kan pertama kali nih beli, opsinya berapa? Misalkan saya mau beli pensil, jadi saya masukin 1. Jumlah pensil saya misalkan 3. Jadi total belanjaan saya sementara ini 6.000. Terus ditanya, apakah Anda ingin beli lagi? Misalkan saya 0 untuk iya. Saya ditanya lagi, oh belanjaan Anda berikutnya apa? Ballpoint nomor 2. Nomor 2. Kuantitas berapa? Katakan 1. Ya udah. Jadi total belanja saya 10.000. Nah, saat saya cuma mau beli pensil dan bolpen dan selesai, nggak ada lagi yang tertinggal, saya tidak nomor 1 berarti. Jadi total pembayaran saya 10.000. Ya, ini untuk yang kalau misalkan barangnya 10 gitu kan nggak efektif kalau kita cuma beli 1, terus sisanya kita masukin 0 di program yang lalu. Nah, itu terlalu capek kan. Jadi kita ringkas dengan while dan switch gitu. Gitu Pak, ada yang ingin ditanyakan? Jadi seperti mungkin di Alfamart atau Indomart itu kali Mas ya, display. Oh, Nah, misalkan belanja satu-satu masukinnya gitu. iya. Ya bisa jadi kalau kita buat toko misalnya toko yang orang self service, jadi dia mungkin dia nggak langsung ngambil barang ya, dia pesan aja, misalkan saya mau beli barang A sejumlah sekian, barang B sejumlah sekian, dia masukin sendiri. Nanti tokonya kan tinggal nerima pembeli A ini perlu barang ini aja, ya, tinggal cariin barangnya gitu. Ya kalau saya memang sengaja di Octave yang awal-awal ini yang untuk praktis-praktis kehidupan sehari-hari belanja. Ya harapannya ini mungkin nanti kalaupun kita punya tempat usaha kan kita supaya ringkas gitu kan kita beli program jadi ya. Nah itu walaupun program itu jadi, program toko kita jadi, tapi kalau kita tahu dasar-dasarnya, seandainya suatu ketika kita perlu melakukan pengubahan editing, itu kalau kita ngerti sendiri kan ngapain manggil orang itu lagi, kita aja yang handle sendiri gitu Pak. Jadi hemat ya. Ya gitu salah satu tujuannya untuk dia. Sekalian juga mengenalkan if else, terus else if, for dan kawan-kawan. Ya begitu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah ini tugas yang kedua. Tugas kedua masih sama, minta tolong selain Octave, Notepad juga dikumpulkan supaya antisipasi. Game scriptnya sama ke Rival 20 dan CC Lab IE, subjeknya tugas 2 ya, nama NIM. Kemudian deadline-nya adalah Sabtu 5 Maret pukul 18.00. Di sini 3 soal. Nomor pertama gambar fungsi aja. Nomor 2 itu buat program luas. Terus nomor 3 itu kembangkan, nomor 2 ini pengembangan dari yang kemarin ya, persegi panjang. Sekarang ditanya ada beberapa bangun data lain. Kemudian nomor 3 itu pengembangan juga dari yang ini program ngecek nilai akhir. Nah, di sini nilai akhirnya juga kita konversikan ke huruf A, B, C, D, dan E. Kemudian setelah A, B, C, D, E, kita lulus jika
di atas D. Nah, coba konstruksikan supaya mahasiswa tinggal masukkan nilai-nilai komponennya, tahu nih lulus atau enggak. Ya, begitu dari saya. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Oh iya, sepertinya file yang dikirim masih belum ada tugasnya gitu, Mas. Oh gitu. Oh iya. Nanti saya ulangin kirim ya ke lab IE. File yang dikirim. Oh ya, nanti tak ulangin aja Pak Bel. Atau mungkin di ini. Monggo Pak kalau mau langsung di foto atau di SS. Oke, saya SS aja deh, Mas. Oh ya, SS juga. Oke, next slide, Mas. Oke. Oke, bagaimana Pak? Udah di slide kedua udah? Oh iya, slide kedua belum. Oh ya. Oke, sudah, Mas. Baik. Jadi, Ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Bel? mungkin saya masih penasaran aja sih, Mas, terkait dengan kita kan bikin program nih, terus Ya. biasanya kan nanti ya tampilin di mana gitu ya. Nah itu prosesnya sebenarnya seperti apa gitu ya Mas ya? Kita perlu mempelajari apa lagi nih? Mungkin database atau apanya gitu. Oh iya, Kan kalau baru yang ini masih bahasanya gitu ya. masih bahasa Pak, betul. Yang pertama kan kita udah nyoba yang sederhana ya Pak ya, ada yang ini. Kemudian yang database itu benar Pak. Nah, kan toko itu mungkin lebih kompleks lagi ya Pak ya, tidak hanya pensil, bolpen itu kan bisa saja pensil yang Faber Castell, pensil yang Staedtler itu kan beda harga, terus yang misalkan 2B, 3B. Nah itu betul kita harus connect-kan dengan database. Jadi itu mungkin nanti basis data, ada mata kuliah atau yang disebut sebagai basis data Pak. Bagaimana gabungkan ini sama file sumber datanya gitu Pak. Jadi kita nggak satu-satu lagi ngasih ini, nggak satu-satu lagi ngasih ini Pak. Ngasih 2,5 ini nggak satu-satu lagi, tapi dia benar-benar connect sama database yang di Excel itu. Jadi begitu nanti ada perubahan harga, yang diubah tinggal database Excel-nya aja. Di sini cukup pakai kode-kode variabel, misalkan A berapa. Ya, itu ya begitu Pak. Karena Oke, dihubungkan sama database. Nah, siap. ya. Jadi kalau yang masih hitung-hitung kayak mungkin yang di minggu depan ya, yang kayak aturan Kramer di Ajabalinnya itu ya cuma tinggal masukkan datanya. Ya, baik. Oke. Ya tidak. Satu lagi ini ya. untuk absensi kayaknya saya nggak bisa ngisi ya. Oh gimana? Already responded katanya. Begitu. Bagaimana dari Mbak Salsa atau Mbak Safia? Gimana? Oh iya, baik Mas, nanti sudah kami rekap. Oh gitu. Oh Iya, jadi nggak iya. usah ngisi ya? Iya. Oke, siap. Oke. Terima deh. kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Wery ya. Selamat siang. Sama Terima selamat kasih atas siang. perhatiannya. Terima kasih. Iya. Ya, oke.